Pria di depan mata ini jujur. Orang mau pukul dan hina dia. Ia tidak membalas, karena lemah dan pengecut. Tapi harus percaya pria ini 10 tahun lalu. Ternyata menakutkan. Bosnya mafia. Ia kejam. Bertarung seperti anjing gila. Tak terkalahkan. 10 tahun lalu. Xiao Bai karena tidak terpelajar. Sejak SMA berhenti sekolah. Bergabung dengan mafia. Karena dari kecil sudah berlatih bela diri. Tenaganya untuk tinju sangat kuat. Dan kejam. Membawa kedua saudara Xiongda, Xionger. Seharian membunuh. Saat mafia datang. Satu adegan. Menunjukkan momentum. Muncul di belakangnya. Zuo Qinglong punya harimau putih. Sapi tua ada di pinggang dan kepala di dada. Suasana tegang. Bisa dikatakan orang membunuh orang. Tapi sering berjalan di tepi sungai. Gimana sepatu tidak basah? Xiao Bai sambil minum sambil berkelahi. Dengan tangannya membunuh orang. Dihukum 10 tahun penjara. Selama kalimat, membunuh orang. Ibunya datang. Ia mengunjungi Xiao Bai. Bukan untuk menyalahkannya, tapi malah kasih ia buku tulis. Di atas tulis, beberapa janji. Tidak minum bir, tidak berantem, tidak menangis. Ibu yang baik juga berkata, jika Xiao Bai tidak dibenci, setelah keluar, ia akan dianggap anak. Perkataan ibu sangat diingat oleh Xiao Bai. Ia merasa terharu. Sebuah cinta yang tidak pernah ia rasakan. Dari saat ia di penjara, jadi penurut, putuskan untuk merubah dirinya. Jadi pribadi baru. Saat Xiao Bai di penjara, mendadak muncul pria bernama Kepala Besar. Ia diduduki sebagai raja di sebuah geng. Menjadi bos mafia. Xiongda Xionger juga bergabung. Jadi bawahan Kepala Besar. 10 tahun kemudian, ia keluar dari penjara. Xiao Bai yang sekarang merubah potongan rambutnya menjadi seorang yang menghargai hidup. Semua impiannya ditulis di buku tulis yang diberikan sama ibu. Pemuda baik yang taat aturan. Tidak banyak bicara. Ia benar-benar istimewa. Hal pertama kali yang dilakukan, pergi ke perendaman air panas. Seorang paman lihat Xiao Bai terlihat bodoh, tidak tahu cara menggunakan. Datang menggertaknya. Sebelum ia marah melihat penampilan Xiao Bai, satu badan penuh tato. Kaget terdiam. Orang-orang di pemandian juga kaget. Semua orang jadi hormat. Setelah keluar, ia mencari Xiongda dan Xionger. Sekarang, keduanya membantu bos mafia. Campur air dan udara. Cukup layak dengan jas dan dasi. Masing-masing buka klub hiburan. Sekelompok adik laki-laki ikut. Meskipun Xiao Bai sudah memudar, sudah lemah di tahun itu. Tapi saat Xiongda, Xionger lihat, Xiao Bai takut hampir ngompol. Tapi Xiao Bai cari. Keduanya tanpa ada niatan. Hanya menyapa dan pergi. Xiongda, Xionger merasa, Xiao Bai adalah bom waktu. Suatu hari nanti akan meledak. Akan kembali lagi. Statusnya sendiri. Terancam dan tidak aman. Kirim seseorang untuk memantau Xiao Bai. Xiao Bai tiba di rumah ibu. Ibu senang melihatnya. Sangat senang. Dan memberikan pelukan hangat. Dan memberikan ia makan enak. Seakan lama tidak bertemu. Seperti anak kandungnya. Anak ibu itu, Xiao Hua, memberi perlakuan berbeda ke dia. Seakan-akan seperti Xiao Bai berhutang padanya. Sangat berarti. Bagi ia, Xiao Bai adalah orang asing. Walaupun ibunya kenal pria ini, tapi ia juga tidak santai. Kenal kakaknya ini. Setelah itu, ia bekerja di bengkel mobil sebagai tukang reparasi. Saat Xiao Bai kerja di depan bengkel, ada polisi menguntit, melihat, menginspeksi Xiao Bai. Kalau melakukan kejahatan, ia akan dipenjara lagi. Orang-orang ini merasa takjub. Xiao Bai berubah menjadi orang lain. Bersikap rendah hati. Tidak pernah berkonflik dengan orang lain. Bahkan bos bengkel memuji Xiao Bai. Dengan cepat, Xiao Bai bekerja keras. Mendapat gaji pertama, ia memberikan hadiah ke ibu. Sepasang sepatu. Ibu sangat terharu melihat perubahannya. Memeluknya sambil menangis. Meskipun Xiao Hua dengan Xiao Bai tidak baik hubungannya, sering diperlakukan kasar dan dingin. Tapi ia juga tidak peduli. Juga memberikan Xiao Hua hadiah. Setelah lama bersama, Xiao Hua mulai ikhlas. Isi hatinya sekarang berubah jadi bahagia. Sekeluarga pergi piknik dan foto bersama. Xiao Bai bantu Xiao Hua menyingkirkan orang jahat. Dan pada saat belajar,
mengajarkan Xiao Hua matematika. Seisi rumah dipenuhi kehangatan. Tapi saat-saat indah tidak tahan lama. Di tahun itu, mafia, bos mafia melalui hubungan, menjadi anggota DPR. Setelah menjabat, membeli sebidang tanah, siap dikembangkan, menjadi pasar besar. Kebetulan restoran ibu, di tanah itu. Bos mafia ingin, huliganisme, memaksa ingin beli, tapi ibu, tidak kasih. Dengan keras, menolak untuk pindah dari sini. Bos mafia marah, dan mencari Xiongda Xionger, dan bilang keduanya harus pergi, dan menyelesaikan masalah ini. KTV terbesar di kota, hak untuk beroperasi. Matanya bersinar saat dengar itu. Bawa sekelompok, untuk datang ke restoran ibu. Berdua tanpa bicara apapun, menendang kursi, arogan dan mendominasi. Kebetulan, Xiao Bai ada di dalam restoran sedang makan. Xiongda Xionger lihat Xiao Bai seperti tikus bertemu kucing, bergegas, meminta bawahnya untuk berhenti, membuat Xiao Bai kesal, langsung mencekek lehernya, sampai ia sulit bernafas. Tapi ia sekarang, bukan lagi pria brengsek, hanya ingin, warga untuk taat hukum, dan meminta Xiongda jangan datang ke restoran ibunya buat masalah. Mereka pergi, berdua balik menjelaskan, tentang masalah Xiao Bai, dan beritahu bos mafia. Tapi bos mafia yang kejam, minta mereka melakukan segala cara, untuk mengambil restoran. Tapi Xiao Bai tidak tahu, saya mencari masalah. Malam itu, supir bos mafia, karena dulu bekerja dengan bos mafia, karena kalah jadi tidak digunakan lagi, mencari Xiao Bai, ingin menyingkirkan restoran. Ia beritahu Xiao Bai, ternyata kakinya patah, karena dulu, bermasalah dengan Xiao Bai, dipatahkan olehnya. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu, sudah memaafkan Xiao Bai. Xiao Bai merasa bersalah, meminta maaf ke Pozi. Pembicaraan mereka, dilihat oleh adik Xiongda. Setelah Xiongda tahu, ia mencari Xionger, mengira bos mafia, akan mengambil ahli KTV ini, kasih ke Pozi. Keduanya diskusi membentuk tim, ingin menghabisi Xiao Bai, ambil kembali hak untuk beroperasi. Keesokan harinya, Xiongda datang lagi, dan mengusir ibu dari restoran. Ia tidak mau pergi, ia mendorong ibu jatuh, hanya bisa melihat, kerja kerasnya selama bertahun-tahun, langsung hancur. Saat Xiao Bai kembali dan tahu, melihat restoran yang kacau, dalam hati ia tahu, penghasut di belakang, adalah bos mafia. Ia pergi ke sana, dengan tenang memperingatkannya, ini sangat mengganggu, jangan pernah datang lagi, mencari masalah. Tapi bos mafia tidak peduli. Ucapan Xiao Bai, hanya lewat sesaat, ia tahu Xiao Bai keras. Jadi buat rencana, diam-diam menghubungi polisi, ingin menyingkirkan Xiao Bai. Esok harinya, ia panggil penggerecok, datang ke tempat kerja Xiao Bai. Tanpa berkata, mereka langsung menghajar dan menendangnya, mencoba buat Xiao Bai marah dan membalas. Sebagai kejahatan, agar Xiao Bai masuk penjara, tapi tanpa diketahui, ia berpegang teguh, menjadi orang baik, dihajar sampai berdarah, seluruh tubuh penuh luka, bertahan dan tidak melawan. Tapi bos mafia, tidak berhenti di situ, menyuruh mereka ke restoran, sengaja cerita kejadian 10 tahun lalu, yang membunuh anak ibu. Kebetulan Xiao Hua di sebelah, mendengar itu, berita itu seperti sambaran petir. Karena Xiao Hua, tidak tahu tentang kematian kakak kandungnya. Sekarang pembunuh berada di depan mata, masih jadi keluarga. Tidak diragukan dalam hati, ingin memukul. Untungnya kesan Xiao Hua, ke kakak kandungnya, hanya bisa melawan keluarga. Aku sudah bersamanya sejak kecil. Sangat benci. Terakhir masih ada pilihan, memaafkan Xiao Bai, dan memanggil Xiao Bai, kakak. Ibu tahu betul, kalau bos mafia tidak akan melepaskan mereka sekeluarga. Esok harinya, ia bawa buku tulis untuk bos mafia, menemuinya. Berhenti di sini. Tapi yang dilakukan ibu, tidak buat bos mafia lepas. Sebaliknya malah buat kesal, ingin membunuh. Tidak lama, saat Xiao Hua pulang sekolah, kepalanya dipukul oleh orang, masuk ke rumah sakit. Ia marah dan tahu perbuatan ini. Datang lagi cari bos mafia, agar keluarganya tidak disakiti lagi. Ia akan pergi bersama keluarganya. Wajah bos mafia, membiarkan tangan Xiao Bai dipotong. Tekad tegas, Xiao Bai hanya bisa setuju.
Untungnya Pozi tidak membunuhnya. Xiao Bai bisa menjaga tangannya. Ia pikir bahwa keluarganya pergi. Masalahnya bisa selesai. Ternyata bos mafia masih menyuruh Xionger membunuh ibu. Seakan ia bunuh diri. Bawa pergi buku tulis bos mafia. Saat Xiao Bai di rumah, di depan matanya lihat gambaran ini. Membuat ia sakit hati, dan meminta maaf. Tidak kuat, dan mulai menangis. Memikirkan semua kejadian. Keluarga yang hangat hancur. Orang yang mencintainya pergi. Xiao Hua terluka dan cacat. Saat Xiao Bai melihat anting di lantai, ia tahu jelas kematian ibu. Ia tidak bisa tahan lagi. Dalam hatinya marah. Apapun itu, setelah beberapa botol bir, ia bertekad untuk balas dendam. Ia adalah pembunuh. Datang ke tempat bos mafia. Di saat itu geng mafia mengadakan perjamuan. Ia lihat kelompok ini seperti anjing, dan langsung membakar seluruh ruangan. Xiao Bai saat ini menjadi iblis neraka. Mereka satu-satu dihajar habis. Semua bajingan ini ditakdirkan mati. Kedua tangannya terus menghajar. Xiao Bai juga terluka parah, tapi tidak jatuh. Ia kuat untuk membunuh bos mafia. Setelah membunuh Xiongda dan Xionger, ia penuh amarah menatap bos mafia. Langkah demi langkah berhadapan dengannya. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya putus asa dan dihajar mati sama Xiao Bai. Akhirnya bisa melepaskan amarah di hatinya. Balas dendam demi keluarga. Ia duduk dikelilingi api. Terakhir, Xiao Hua dapat keinginan menjadi dosen di kampus. Kapanpun kenangan bahagia, ibu dan Xiao Bai menjadikannya sebagai kenangan terindah. Xiao Yu ingin bilang, jika pengakuan bisa membuat seorang iblis menjadi baik, berarti seseorang yang baik juga bisa menjadi iblis. Jangan main-main dengan orang jujur, karena kamu tidak tahu seberapa mengerikan hatinya. Sekali terprovokasi, tidak akan membiarkan dirinya tersentuh.